Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seimanku, marilah kita kembali memunjatkan pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli halin. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kajian dosa besar kita yang ke-11 pada petang hari ini menjelang berbuka adalah liwat. Apa itu liwat? Liwat ini didapatkan dalam bahasa Allah di Al-Quranul Karim dengan di firman-Nya, yaitu surat Hud ayat yang ke-82 dan 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil min mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Allah menyebutkan hukuman ini kami balik. Bumi yang mereka pijak kami balik. Bagian permukaan bumi Allah letakkan ke bawah, dan bagian yang di bawah Allah lepaskan dan Allah gulirkan ke atas. Atau kita dengar juga dengan istilah likuifaksi. Apa? Likuifaksi. Seperti yang terjadi di Palu tahun 2018. Dan likuifaksi ada terjadinya pemutar balikan dari bawah naik ke atas, yang di atas dilipat ke bawah. Dan itu terjadi apabila penduduk daerah itu sudah mendapatkan penghasilan dengan cara melakukan perbuatan liwat, atau menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan cara melakukan perbuatan liwat. Nabi yang diutus oleh kepada kaum yang melakukan perbuatan ini disebut dengan Nabi Lut. Kenapa Nabi Lut? Karena kaumnya hobi dan suka melakukan perbuatan liwat. Ma'adzanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum amalu qaumi Lut." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah amalan atau perbuatan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini, saudaraku, mereka bukan tidak bergairah pada perempuan, tetapi gairah mereka pada laki-laki lebih besar lagi. Banyak para lelaki hari ini dia beristri, tetapi masih melakukan perbuatan yang sangat tercela dan sangat keji, sangat busuk ini kepada lelaki. Ma'adzanallah. Sekali lagi saudaraku, ketahuilah kalau zina biasa hukumannya hanya dicambuk dan didera punggungnya. Kalaupun dia rajam, dia dibenamkan setengah badannya ke dalam tanah, kemudian bagian badannya ke atas dirajam, meninggal. Tetapi untuk para pelaku perbuatan liwat tidak tanggung-tanggung. Diantarkan dia ke bukit yang tinggi, ke gunung yang tinggi, di jurang yang paling mengerikan, dia harus dijatuhkan. Patah-patah dia di bawah. Seandainya dia mati, selesai. Dan ini belum selesai. Kalau seandainya dia belum mati, dibawa lagi ke atas, dilemparkan kembali sampai dia mati. Ini hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman itu sudah diakui dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, dan oleh seluruh para ulama ditetapkan sebagai hukuman yang sudah menjadi ijma'. Lihat betapa mengerikan hukumannya, karena orang ini memang sudah tidak pantas dibiarkan hidup. Orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut ini akan menjadikan bumi ini terbalik. Sebenarnya teroris yang maha teroris itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Sebab keberadaan mereka akan menyebabkan negeri itu digempa-gempakan oleh Allah, gunung-gunung diletuskan oleh Allah, bencana-bencana besar Allah akan datangkan, dan akan menjadikan kehancuran total sehancur-hancurnya. Kalau seorang teroris biasa, paling dia lengketkan di tubuhnya beberapa bom, dia ledakkan di sebuah gedung, di sebuah rumah, di sebuah acara, hanya beberapa orang lah yang mati. Hanya segelintir kecil lah gedung-gedung yang hancur. Tapi kalau kaum Lut yang melakukan perbuatan ini, dan kaum yang ada yang walaupun mereka tidak melakukan, sementara mereka membiarkan ketika pelakunya ada, mereka biarkan, Allah akan hancurkan bukan hanya satu gedung, bukan hanya satu rumah, bukan hanya beberapa orang, tapi satu negeri itu Allah akan hancurkan. Seperti yang kita bacakan dari ayatnya. Ma'adzanallah. Sekali lagi, maka apabila kita adalah orang-orang yang khawatirkan dan takutkan kehancuran semua yang kita cari, rumah-rumah yang kita bangun, gedung-gedung yang kita sudah bangga-banggakan, dan hasil usaha dan peternakan serta harta yang kita tumpuk-tumpuk, bila kita khawatirkan ini hancur semuanya, jangan pernah biarkan ada di daerah kita, di negeri kita, beredarnya, berjalannya, masuknya, dan dilakukannya perbuatan-perbuatan amalan kaum Nabi Lut ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-74. Kita lihat dulu di surah Asy-Syu'ara ayat 165, 166.
ta'tuna adh-dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Allah mengatakan kamu cenderung kepada kaum laki-laki dalam pelampiasan seksual kamu dan kamu tidak salurkan itu kepada kaum wanita-wanita kamu, dan sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Lalu Allah berfirman, wa najjaynahum minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qaumun su'in fasiqin. Allah mengatakan kami selamatkan Lut. Kami selamatkan keluarganya, kecuali istrinya ya, dari kaum yang sangat keji dan kaum yang sangat busuk dan menjijikkan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, apa kata Rasul? Ada 4 golongan nanti pada hari kiamat. Ada 4 golongan. Mereka di pagi hari ada dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Pagi Allah sudah marah kepadanya. Dan juga di sore hari mereka ada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Maka Nabi SAW menjawab, dialah laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, dan laki-laki yang berhubungan hubungan seks, laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan juga sesama kaum lelaki. Allah marah kepadanya di pagi hari, Allah laknat dia di petang hari, dan hidupnya ada dalam kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengarkan siapa-siapa mereka dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, lindungi kami jangan sampai diri ini atau keturunanku terkena wabah penyakit homoseksual ini ya Allah. Ini termasuk wabah saudaraku karena dia menyebar dengan sangat cepat. Bila hari ini kita menjadi korban, maka besok kita akan menjadi pelaku. Bila hari ini anak kita menjadi korban, lusa anak kita akan menjadi pelaku. Akan menyebar dengan sangat cepat. Sebagaimana cepatnya menyebarnya corona ini, maka sesungguhnya penyakit ini juga sangat cepat menyebarnya. Dan maaf, kalau corona yang binasa hanya manusia. Tetapi kalau perbuatan liwat ini terjadi dan dibiarkan, yang binasa bukan hanya manusia dunia akhiratnya, tetapi dunianya juga diratakan oleh Allah dengan azab dan bahkan dibalik bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat dipahami, jangan melakukan perbuatan ini. Jadi pembahasan kita yang 10 dan yang 11 hampir bersamaan itu zina pada intinya. Zina. Tapi zina kaum muslimin masih kecenderungan kepada lawan jenis. Tapi kalau liwat ini zina kuadrat, zina murakkab, di mana dilakukan dengan sesama jenis. Semoga Allah sekali lagi melindungi antum dan kita semua dan anak keturunan kita. Mari kita berdoa dengan serius kepada Allah. Pertambah iman, perkuat iman dan perbanyak doa kepada Allah agar kita tidak termasuk di antara orang yang melakukan perbuatan